Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga selalu sehat dan menaati protokol kesehatan. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sorotan lainnya. Selengkapnya bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara. Pendakwah Syekh Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal setelah mengisi acara di Lampung. Polisi mengamankan pelaku penusukan. Inilah detik-detik Syekh Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal di atas panggung. Syekh Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal saat menghadiri acara kajian minggu dan wisuda tahfiz Quran di Masjid Pasar Tamin. Warga yang menghadiri acara pun menjadi panik. Pelaku ditangkap polisi tak lama setelah melakukan aksinya. Dan saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan serta melakukan pemeriksaan saksi. Siapa itu? Saudara, Syekh Ali Jaber yang memberikan sambutan di mimbar tiba-tiba ditusuk sebilah pisau di bagian lengan bagian kanan. Menurut saksi, pelaku datang memarkir motor lalu tiba-tiba mendekati Syekh Ali Jaber saat memberikan sambutan di mimbar, lalu menusuk tangan Syekh Ali Jaber. Melihat hal itu, jemaah yang hadir lalu menangkap pelaku. Dia datang itu ini apa namanya? Kirain mau ngasih HP. Dia cuma ngeliat dari sana, teman. Wah, teriak-teriak. Udah ya, Pak. Orangnya sendirian, Pak, bawa motor. Tiba-tiba naik apa kayak mana dia nusuk gitu? Nggak kelihatan sih dari sana. Saya di sana sih. Memang bawa Coba pisau? tanya yang Pak. Emang udah bawa pisau? Bapak Iya, lihatnya? katanya mau bawa pisau. Orang katanya pisaunya nancap. Menanggapi tragedi penusukan yang menimpa dirinya, pendakwa Syekh Ali Jaber mengaku bersyukur masih bisa selamat. Ia mengatakan tusukan di bagian bahu, bagian kanan cukup dalam. Namun dirinya dapat menghalau sehingga tusukan pisau tidak mengenai bagian leher. Takdirkan saya angkat tangan di dua sisi ke depan leher dan dada, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh itu masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di kanan saya patah di leher sambil patah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Mengenai informasi terkini penusukan penceramah atau pendakwah Syekh Ali Jaber di Lampung, kita akan terhubung dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat malam, Pak Pandra. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Malam. Ya, selamat malam Mbak Niti, dan selamat malam para pemirsa Kompas dimanapun Kompas TV berada. Pak Pandra, karena ini baru saja terjadi, yang dibutuhkan tentu adalah sebenarnya bagaimana kronologis peristiwa ini berdasarkan pemeriksaan pelaku sudah ditangkap, betul ya Pak ya? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa memang benar terjadi kasus terjadinya penusukan terhadap salah seorang penceramah yaitu Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin di Jalan Tamin nomor 45 Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 17 waktu 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang baru dimulai oleh Syekh Ali Jaber karena ini acara itu dimulai pada pukul 17 sehingga 15 menit berselang interaksi antara penceramah Syekh Ali Jaber dan para jemaah itu karena lokasinya kan di sekitar Masjid Falahuddin ya, itu sempat terjadi interaksi dan menawarkan untuk berfoto salah seorang daripada jemaah itu, intinya seperti itu. Dan pada saat itu menawarkan siapa yang mempunyai foto.
Nah, pada saat seorang akhwat ibu dan anaknya ingin berfoto, diberikan kesempatan untuk siapa yang punya handphone biar foto bersama Syekh Ali Jaber. Nah, waktu yang bersamaan muncullah seorang laki-laki, ya, berusia sekitar 20 tahun, ya, seorang laki-laki di antara dari sisi sebelah kanan, dan hampir dikira oleh Syekh Ali Jaber itu adalah orang yang akan meminjamkan handphone untuk berfoto pada para jemaah ini. Oke. Tapi ternyata adalah tempat menghunuskan senjata tajam yang mengarah kepada tubuhnya dengan ketanggap segeraan, itu sempat ditangkis sehingga mengakibatkan bahu sebelah kanan mengalami luka untuk Syekh Ali Jaber, dan dalam waktu yang bersamaan juga para jemaah, petugas dan juga para panitia menyelamatkan korban ataupun Syekh Ali Jaber untuk dilakukan pengobatan. Ini hanya satu ya Pak pelakunya atau masih dalam pengembangan? Ya, jadi waktu yang bersamaan tersangka A ini sudah diamankan, itu hanya satu orang. Sementara saat ini sedang didalami motif maupun kronologi kejadian seperti apa. Untuk tersangka dan barang bukti sudah diamankan, dan untuk Syekh Ali Jaber saat ini sudah kembali dalam kondisi stabil, artinya sudah kembali sehat. Saat ini masih dalam istirahat di akomodasinya. Demikian, Mbak. Kalau dilihat dari video amatirnya, Pak Pandra, ini acaranya memang berada di pinggir jalan, area yang terbuka, atau bagaimana melihat bahwa dari saksi mata mengatakan pelaku ini langsung memarkir motornya saja gitu, naik ke atas panggung? Iya, jadi begini Mbak, ini kan kami sedang mendalami kejadian ini, kan baru kejadian pukul 17 waktu tempat, ya, artinya jam 5 sore tadi. Ini kan saat ini sudah mendekati pukul 21 lebih. Dalam waktu beberapa jam ini tentunya kami akan melakukan penyelidikan secara detail. Tapi yang jelas, pelaku ini memang tinggal di wilayah sekitar masjid, di sekitar TKP. Nah, acara yang dilakukan ini adalah di halaman sekitar Masjid Falahuddin yang beralamat di Jalan Tamin tadi, Mbak, di wilayah Kota Bandar Lampung di Tanjung Karang Barat. Jadi memang di halaman masjid itu, Mbak, dibuatkan panggung, kemudian kejadian itu di sana kejadiannya, Mbak. Okay. Dan pada saat pelaku ini datang, itu memang tidak menggunakan pakaian muslim, memang menggunakan pakaian hanya berbaju kaos. Seperti itu, Mbak. Dia berbaur, dan kemudian ini yang kita akan dalami. Ini yang bisa sementara kami sampaikan kepada para pemirsa, Mbak. Masih diselidiki motifnya begitu ya Pak ya. Tapi kalau dari kondisinya sekarang seperti apa Pak di lokasi kejadian? Pasca kejadian, ya, artinya ya yang saya katakan tadi, upaya petugas saat itu menyelamatkan korban dan juga mengamankan tersangka, dan barang bukti akan kita akan proses untuk proses tindak pidananya gitu, Pak. Tapi sekarang keadaan sudah normal kembali, dan saat ini baik tersangka sudah diamankan di Polresta Bandar Lampung, dan juga untuk Ustadz ataupun Syekh Ali Jaber sudah kembali ke akomodasi untuk beristirahat. Demikian, Mbak. Oke, kalau memang tadi Pak Pandra menyebutkan pelaku adalah warga sekitar, berarti sudah tengah diperiksa ya Pak ya, saksi warga sekitar ya? Oh iya, betul sekali. Jadi artinya untuk keberadaan tersangka ini setidaknya sudah diketahui, maksudnya kita sudah mengidentifikasi terhadap pelaku ini, Mbak. Tinggal kita melakukan pendalaman, karena pemeriksaan untuk saksi ini kan, ataupun sebagai tersangka ini kan kita masih ada kesempatan untuk 1 kali 24 jam, kan begitu, Mbak. Jadi ini kan baru kejadian beberapa jam, dan cukup cepat kita tuh dapat mengungkap pelakunya ini, Mbak. Baik, terima kasih informasinya untuk Kompas TV. Terima kasih Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ya, terima kasih Mbak Diti. Assalamualaikum.